Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Jadi kegiatan kita hari ini di dalam ruang kolaborasi Google Meet di Pombel kita komunitas Mabaraka dalam rangka berbagi praktik baik terkait dengan tugas kami di pendidikan calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu guru hebat, nah hari ini saya akan berbagi terkait dengan disiplin positif. Mohon izin di sini akan saya berbagi screen. KB sudah muncul. Tunggu dulu ya. Kesalahan. Oke, KB terlihat nih. Belum terlihat. Terlihat terekamnya di sini. Ini ada. Sudah muncul. Oh iya. Terima kasih Bapak Ibu semua karena kesalahan teknis. Oke, hari ini terkait dengan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi kompetensi inti yang akan kita capai hari ini terkait dengan budaya positif. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif itu sendiri, kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, terus ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Oke, mari kita menuju ke pembelajaran terkait dengan paradigma baru. Nah, sehubungan dengan peralihan kurikulum K13 menuju kurikulum Merdeka. Nah, di sini ada terkait dengan bagaimana kita merubah paradigma kita terkait dengan kurikulum yang ada. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, kenapa berdiferensiasi? Karena memang karakteristik murid kita itu berbeda-beda Bapak Ibu, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, dulu termasuk saya sendiri sebelum memasuki pendidikan calon guru penggerak. Nah, ini saya berada di posisi ini, mungkin juga Bapak Ibu seperti itu. Kita berilusi bahwa guru yang mengontrol murid. Nah, ini semua miskonsepsi terkait dengan pemikiran kita selama ini. Terus ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal itu tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, pemikiran yang seperti ini yang akan kita ubah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan. Ya, perbandingan terkait dengan
mengubah paradigma stimulus menjadi respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, di sini ada stimulus respon. Ya, kita memahami, selama ini kita memahami bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Jika kita memposisikan diri sebagai teori kontrol, kita akan memahami bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Terus di sini ada bahwa semua orang melihat hal yang sama. Jika kita memposisikan diri sebagai teori kontrol, maka setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di sini ada juga bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Padahal jika kita menerapkan teori kontrol, bahwa kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak semua pandangan atau pendapat orang itu sama. Ada perbedaan di situ. Jika kita menerapkan teori kontrol, maka kita akan berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian di sini ada perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Itu dalam posisi stimulus respon. Tapi jika kita memposisikan diri kita sebagai teori kontrol, maka semua perilaku itu memiliki tujuan. Sama halnya dengan murid kita, jika berbuat kesalahan, pasti ada tujuan di balik semua itu murid kita melakukan kesalahan tersebut. Kemudian di sini ada di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik itu jika kita kebiasaan buruk itu tidak bisa berubah kalau bukan dari dalam diri kita sendiri. Seperti itu perbandingannya Bapak Ibu sekalian. Terus di sini saya bisa mengontrol orang lain, padahal sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus ada pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Nah, disinilah kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi kita tidak menjudge murid kita jika kita membujuk untuk melakukan sesuatu, kemudian murid kita tidak mampu melakukan. Nah, disinilah yang berfungsi di bagian kolaborasi. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke disiplin positif. Nah, dari tadi materi kita di sini terkait dengan disiplin positif. Apa sih itu sebenarnya disiplin positif? Ya, di sini ada gambaran sedikit terkait pengertian secara bahasa dari disiplin positif yang artinya itu adalah belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab ya terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dilakukannya. Ya, seperti itu pengertian disiplin dari segi bahasa. Nah, di sini di sebelah kanan ada disiplin positif, itu merupakan salah satu penerapan disiplin, di mana tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik, tanpa ada imbalan atau penghargaan atau reward lainnya, ataupun dari segi ancaman atau hukuman. Jadi seperti itu sebenarnya disiplin positif. Bagaimana kita mendisiplinkan murid kita tanpa adanya misalnya nanti mau mengerjakan tugas atau nanti mau berprestasi kalau ada iming-iming hadiah atau penghargaan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai pendidik tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang mana yang dimaksud dengan kebajikan universal? Yaitu nilai-nilai yang semua kita pahami bahwa ini adalah yang termasuk perilaku yang baik, ini yang termasuk perilaku yang sopan, dan memiliki motivasi intrinsik. Artinya motivasi dalam dirinya memang, bukan karena adanya motivasi dari luar. Seperti tadi adanya penghargaan, adanya imbalan, nanti dia mau melakukan sesuatu jika ada penghargaan ini dalam melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, nah sekarang kita melihat yang mana sih itu nilai-nilai kebajikan sebenarnya.
Nah, nilai-nilai kebajikan itu sudah disepakati bersama di luar daripada suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada contoh nilai-nilai kebajikan institusi ataupun organisasi. Itu ada 3 di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti di sini ada profil pelajar Pancasila. Itu sudah termasuk di dalam di situ nilai-nilai kebajikan. Di mana itu? Yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi profil pelajar Pancasila itu merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan. Terus ada dalam kategori Bioprimary Years Program atau SPYT. Di sini ada masuk toleransi. Nah, jadi itu semua termasuk nilai kebajikan, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, bagaimana kita empati terhadap orang lain, keingintahuan, kreativitas juga termasuk. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Terus di sini ada dalam kategori keterampilan atau life skill. Nah, yang mana itu? Termasuk dalam dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini ketiga kategori yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan atau yang dipahami nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, saya masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga merupakan salah satu poin penting yang harus kita pahami sebagai seorang pendidik. Nah, jika kita memahami ini bahwa kebutuhan yang dimiliki atau yang diharapkan peserta didik saya dari saya seorang guru ataupun seorang wali kelas, insya Allah itu akan bisa membawa murid kita ke arah yang lebih baik. Yang mana yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang akan kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, yang mana saja di kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu sekalian. Di sini ada 5 kategori kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, yang mana yang dimaksud dengan bertahan hidup? Seperti makan. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kategori bertahan hidup. Kemudian selanjutnya, apalagi kebutuhan manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini terkadang yang dibutuhkan murid kita. Nah, mereka ingin merasa diterima dengan segala kekurangannya, dengan segala kelebihannya, seperti itu. Yang mana yang termasuk kasih sayang, rasa diterima, murid kita mau dipedulikan, kemudian dia juga mau berbagi misalnya, bercerita dengan kita, kemudian bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Terus ada kebutuhan manusia penguasaan. Nah, ini juga terkadang muncul di peserta didik kita, ingin dihargai, memiliki keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin. Terkadang itu murid ingin menjadi pemimpin dengan teman-temannya, kemudian ingin berprestasi, kemudian diakui pencapaiannya, diakui kemampuannya, dan ingin didengarkan keluh kesahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada kebebasan di sini. Yang mana yang dimaksud dengan kebebasan? Yaitu mandiri. Ya, mandiri, memiliki pilihan. Jadi murid kita itu ada pilihannya. Dia mau belajar seperti apa, dia mau seperti apa sistem pembelajarannya. Seperti itu maksudnya di sini bebas. Dia jadi ada pendapatnya sendiri. Jadi itu semua harus kita dengarkan. Mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan manusia itu adalah kesenangan. Nah, kadang murid kita itu butuh bermain, butuh candaan atau humor, kadang juga antusias, dan kadang juga butuh tertawa. Ya, alhamdulillah jika kita sudah memahami 5 kebutuhan dasar ini, itu kita bisa membawa murid kita ke arah yang lebih baik.
Kemudian selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, yang mana yang dimaksud dengan motivasi perilaku manusia? Kadang jika kita melakukan sesuatu itu karena ada alasannya. Nah, ini yang dimaksud motivasi perilaku manusia itu ada 3 di sini. Yang pertama, melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini juga kadang terjadi sama kita dan itu juga yang terjadi pada murid kita. Misalnya, dia datang tepat waktu karena takut dihukum, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada motivasi karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini adalah termasuk motivasi eksternal. Jadi motivasi dari luar, ada alasannya, baru dia mau melakukan sesuatu. Nah, kemudian di sini motivasi internal. Nah, motivasi internal inilah yang ingin kita tumbuhkan di dalam diri murid-murid kita, yaitu dia melakukan sesuatu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi internal yang berusaha kita tumbuhkan kepada peserta didik kita. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia itu melakukan sesuatu. Tapi kita fokus ke motivasi internal. Jadi ini yang ingin kita capai ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, nah di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah pelajari seperti apa itu hukuman, yang mana itu konsekuensi, dan yang mana itu restitusi. Yuk kita bahas. Nah, hukuman itu adalah di mana pada saat murid melakukan pelanggaran itu tiba-tiba kita berikan hukuman. Nah, itu masuk kategori hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah saja. Nah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, itu masuk kategori hukuman. Sedangkan konsekuensi itu adalah terencana, memang disepakati sebelumnya. Sudah ada kesepakatan seperti keyakinan kelas misalnya, ada peraturan, kemudian mereka tahu konsekuensi yang akan didapat. Mana lagi yang termasuk konsekuensi? Murid tetap dibuat nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid itu. Kemudian selanjutnya adalah restitusi. Nah, kalau restitusi yang ketiga ini adalah merupakan cara dalam menangani murid kita kalau melanggar. Tetapi kalau kita disarankan itu menggunakan restitusi. Yang mana itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau di dunia pendidikan yang kita diarahkan untuk menggunakan restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah sekarang ini juga merupakan salah satu pengetahuan atau materi penting yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Ya mungkin Bapak Ibu bisa memilih bahwa mungkin selama ini saya berada di mana. Di sini ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama ada penghukum. Ya jadi guru sebagai penghukum. Terus ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ada juga guru memposisikan dirinya sebagai teman. Terus ada sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa merefleksi dirinya. Sebenarnya saya ini termasuk posisi kontrol guru yang mana. Kalau saya boleh jujur, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, selama ini saya memposisikan diri, mempraktekkan itu posisi kontrol ada di penghukum dan pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Tetapi setelah mengetahui, berusaha menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi tadi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapan 5 posisi kontrol guru tadi Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap
saat upacara bendera. Nah, di sini ada konsekuensi atau konsekuensi yang diterima. Nah, guru memberikan seperti ini, hormat bendera selama 1 jam. Nah, coba bandingkan. Kemudian yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, ini adalah contoh kalau kita berposisi sebagai penghukum. Nah, tadi kan murid kita tidak lengkap memakai atribut pada saat upacara. Nah, ada seperti ini, gurunya sekarang hormat bendera selama 1 jam. Itu termasuk posisi kontrol menghukum. Nah, kalau kita mengucapkan kata-kata seperti ini, nah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu harus saja mengecewakan ibu bapak. Nah, ini merupakan termasuk kategori posisi kontrol membuat murid kita itu merasa bersalah jika kita mengucapkan kalimat sejenis ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa memahami, oh seperti ini posisi kontrol penghukum dan seperti ini posisi kontrol membuat murid kita itu merasa bersalah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, di sini juga saya menyajikan kasus terkait dengan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara sama, tetapi di sini ada tindakannya. Nah, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Saya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Jika kita mengucapkan kalimat seperti ini, berarti posisi kontrol kita itu sebagai teman. Nah, kadang kalau murid kita itu melanggar, kemudian kita ucapkan tidak apa-apa, jadi tapi lain kali jangan melanggar lagi. Nah, itu merupakan posisi kontrol sebagai teman. Nah, seperti apa contoh posisi kontrol guru sebagai pemantau? Nih, di sini juga ada contohnya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kalau pemantau itu Bapak Ibu, itu mengingatkan murid dengan konsekuensi yang didapat pada saat melanggar, itu namanya pemantau. Jadi diingatkan keyakinan kelas atau peraturan di sekolah, kemudian diajarkan untuk bagaimana tidak mengulangi perbuatannya lagi, itu posisi pemantau. Kemudian selanjutnya di sini ada posisi kontrol di manajer. Nah, inilah yang disarankan untuk kita pakai jika ada murid kita yang melanggar keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelasnya. Nah, seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kalau manajer Bapak Ibu itu kita tidak langsung burui anak-anak, artinya langsung menyalahkan, tapi kita dulu cari tahu kenapa dia melakukan itu. Nah, apa alasannya di balik itu? Ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita sampaikan kalau di posisi manajer itu Bapak Ibu. Jadi kita memberikan pertanyaan bagaimana anak itu menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dia hadapi. Jadi tidak langsung dimarah-marahi, dikata-katai misalnya dengan langsung menjudge dia bahwa iya memang melanggar tahu aturan sekolah, tapi kita dulu cari tahu kenapa dia melakukan itu, pasti ada alasan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu bisa mengaktifkan suaranya, voice-nya. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, di sini ada kasus, kira-kira kalau seperti ini termasuk posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu bisa menjawab. Di sini ada kalimatnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira masuk ke posisi kontrol apa ini? Apakah posisi kontrol manajer? Apakah posisi kontrol teman, pemantau kah, atau pembuat merasa bersalah? Ya, posisi kontrol apa ini kira-kira Bapak Ibu? Kalau kalimatnya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, apa? Ya, posisi kontrol apa? Iya. Ibu Nurina boleh? Saya
saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kata-kata itu diucapkan kita masuk posisi kontrol apa kira-kira? Iya, betul sekali. Jadi kalau kita membuat pernyataan seperti ini kepada murid kita, berarti posisi kontrol kita berada di pembuat merasa bersalah. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, di sini ada. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, termasuk apa itu posisi posisi sebagai pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, pemantau ada lagi? Ada jawaban lain? Tahu. Ya, kira-kira kalau kita Penghukum. Bukan penghukum. Ya, yang lain lagi. Ya, sama dengan yang pertama tadi. Betul. Bersalah. Membuat kita merasa bersalah. Kalau kita ucapkan ini pasti kita merasa bersalah. Terus selanjutnya lagi di sini ada. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa ini? Lalu ada juga apa? Apakah ini termasuk posisi kontrol manajer? Iya, betul. Iya, manajer. Iya. Jadi kalau kita sebagai manajer, berarti kita itu artinya kita meminta murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan jawabannya sendiri. Selanjutnya, ada lagi. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Oh, betul sekali. Jadi ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Oke. Semua sudah hebat. Nah, coba lagi. Yang terakhir ini. Kamu tidak pernah dapat nilai jika mengerjakan tugas. Ini ada keyakinan, ada konsekuensi. Kira-kira posisi apa tadi ini? Ada keyakinan. Ya, di sini ada. Jadi tadi ada 5 posisi kontrol: pemantau, penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, dan teman. Termasuk apa ini kira-kira? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Tadi pemantau ada 2. Ada keyakinan, kemudian ada konsekuensi. Berarti ini termasuk pemantau. Betul sekali. Jadi kalau pemantau itu Bapak Ibu 2 saja ciri-cirinya. Kita mengingatkan keyakinannya, kemudian ada konsekuensi yang didapat. Itu sebagai pemantau. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat sudah aktif menjawab soalnya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Ya, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan sekolah? Oke, yuk kita lihat. Karena kalau pembentukan kelas itu kita mengajak murid berada terlibat di dalam membuat peraturan tersebut. Tunggu. Ayo kita lihat bagaimana melakukan pembentukan keyakinan kelas. Jadi tadi kenapa bukan peraturan sekolah? Karena kalau keyakinan kelas itu murid itu berkontribusi, melakukan atau berkolaborasi dalam membuat peraturan. Jadi mereka yang sepakati sendiri, mereka yang buat kemudian menyepakati juga. Jadi mereka tahu bahwa kalau saya melakukan ini berarti saya melanggar aturan keyakinan kelas saya. Yuk, bagaimana kita membuat peraturan keyakinan kelas? Jadi, membuat keyakinan kelas itu bersifat abstrak Bapak Ibu. Kemudian berupa pernyataan universal, artinya umum. Ya, tadi sudah kita bahas terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Terus ada dibuat dalam pernyataan positif. Nah, ini ada beberapa yang kadang membuat peraturan tapi menggunakan kalimat negatif. Yang mana itu? Misalnya, contohnya, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Nah, tidak boleh menggunakan kata tidak. Bagaimana kita membuat kalimat positif tapi intinya sama. Boleh kita ubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu jika kita mengarahkan anak membuat keyakinan kelas. Jangan menggunakan kata negatif.
Usahakan yang mana itu kata negatif, kayak tidak, jangan. Nah, seperti itu, jangan menggunakan kata itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Ya, kalau peraturan kelas, ya tidak usah panjang-panjang Bapak Ibu, biar sedikit tetapi mereka paham maksudnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Sehingga mudah diterapkan. Kemudian di sini ada semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jika mereka membuat aturan sendiri, jika mereka dilibatkan dalam membuat aturan, dalam hal ini murid kita, insya Allah itu mereka akan enggan melakukan pelanggaran. Dan alhamdulillah ini saya sudah terapkan Bapak Ibu untuk mata pelajaran saya, dan itu sangat efektif menurut saya. Karena mereka enggak melakukan pelanggaran pada saat saya mengajar, karena mereka sudah saya ajak membuat aturan itu, kemudian untuk disepakati bersama. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi yang kita bahas, bahwa segitiga restitusi lah yang dituntut untuk kita harus terapkan dalam menangani murid yang bermasalah Bapak Ibu. Saya ulang kembali bahwa restitusi itu suatu proses dialog. Jadi kita ajak murid kita berdialog jika melakukan masalah atau pelanggaran yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 langkah penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi inilah penerapan yang paling baik dan aman untuk kita terapkan sebagai guru dalam menangani murid yang melakukan pelanggaran atau memiliki masalah. Nah, kita bahas satu-satu lagi Bu. Yang mana lagi itu menstabilkan identitas, seperti apa itu? Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ini yang kita pahami, bahwa kalau anak kita itu melanggar, pasti itu merupakan proses pembelajaran. Artinya kita sampaikan kepada mereka bahwa kesalahan itu wajar, membuat kesalahan itu manusiawi. Jadi tidak kita langsung menyalahkan mereka. Jadi ada dulu kita menstabilkan identitas. Di sini ada beberapa contoh, ya kalimatnya boleh Bapak Ibu baca, yang bisa kita utarakan kepada anak kita pada saat melakukan pelanggaran. Terus selanjutnya di sini validasi tindakan yang salah. Nah, seperti apa itu? Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita tanyakan kepada murid kita kalau dia melakukan pelanggaran, apa alasan dibalik semua ini? Artinya pasti ada alasan yang membuat mereka melakukan itu. Jadi itu kita cari tahu ya Bapak Ibu di bagian validasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya di menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Kemudian disinilah kita mengingatkan kembali murid kita bahwa kita punya aturan, kita punya keyakinan sekolah, kita punya keyakinan kelas. Ya, bahwa apakah tindakan yang dilakukan itu sesuai dengan keyakinan kelasnya atau sekolahnya. Nah, disinilah dialog-dialog yang bisa kita utarakan kepada mereka. Salah satu contohnya, apakah keyakinan kelas kita? Ya, di sini kita mengingatkan kembali aturan sesuai dengan pelanggaran mereka, Bapak Ibu. Nah, untuk penerapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sudah terapkan. Di sini ada kasusnya. Saya ambil contoh di sini, kemarin ada Sehan ya. Sehan sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Jadi ini adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya putar sebentar ya Bapak Ibu, supaya lebih paham seperti apa penerapan segitiga restitusi. Ya, ini. Kelihatannkah Bapak Ibu? Kelihatan. Sehan, tadi Ibu dapat laporan dari guru piket, katanya Sehan sering datang terlambat ya? Iya Bu. Nah, coba diingat-ingat kembali, kira-kira sudah berapa kali Sehan datang terlambat? Berapa kali Bu? Nah, terlambat itu menurut Sehan termasuk perbuatan baik bukan? Bukan Bu. Oke, berbuat kesalahan itu manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu.
Nah, tapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Oke, nah sekarang kita akan mencari solusinya bersama-sama ya. Ya, Bu. Oke, nah sekarang kenapa sih selalu datang terlambat ke sekolah? Apa kira-kira alasannya? Karena saya sering terlambat, Bu. Main HP sampai tengah malam sehingga saya kurang tidur dan bangun kesiangan, Bu. Oke, apakah nasihat masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat, Bu. Nah, terlambat ke sekolah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Oke, menurut Mas Yehan, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin, Bu. Datang tepat waktu. Oke, menurut Mas Yehan, disiplin itu penting tidak untuk diterapkan? Penting, Bu. Supaya saya datang ke sekolah tepat waktu dan lebih menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting untuk kita dan juga bermanfaat. Misalnya, datang tepat waktu, mengerjakan tugas sampai tidak menumpuk dan juga menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya, Bu. Maaf ya, Bu, karena sudah sering terlambat. Ya, nah itu adalah salah satu perbuatan baik karena mau mengakui kesalahannya dan juga merubahnya. Nah, sekarang menurut Sehan, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya ini? Saya tidak akan begadang lagi agar bangun lebih awal supaya tidak terlambat lagi, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang kamu sudah menemukan solusinya. Nah, sekarang Ibu akan berkolaborasi dengan orang tuanya supaya Mas Sehan tidak datang terlambat lagi. Iya, Bu. Oke, nah sekarang saya sudah bisa kembali ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, jadi itu adalah merupakan tadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kemarin itu ada dua kasus, ya, ada dua kasus yang saya ambil. Kemarin di sini ada juga kita terkait dengan pelanggaran yang dilakukan, kemudian bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya, sudah meluangkan waktu untuk berbagi terkait dengan disiplin positif. Nah, semoga apa yang tadi saya paparkan bisa terterima dengan baik dan kita pahami bersama untuk kemudian kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari, khususnya bagi kita sebagai seorang guru. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak karena sudah ada yang pertanyaan, ada pertanyaan. Baik, silakan Pak Heril Anwar, ya ini juga kepala sekolah saya. Ya silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Hari ini, yang pertama, terima kasih banyak Bu Niar, apresiasi dari kami. Tentu ini adalah perhatian baik yang bisa menginspirasi untuk kita semua, bukan hanya dalam kaitannya dengan kelihatan tugas di CGP Angkatan 10 ini, tetapi ini adalah real sesuatu yang sudah merupakan aksi nyata yang dilakukan yang tujuan utamanya adalah itu sendiri. Ini bukan hanya sebuah kegiatan yang lain dalam melakukan pembimbingan kepada kita di kelas, paling tidak apakah sudah dilakukan bisa menjadi contoh atau cara
efisien, solutif menghadapi kendala-kendala atau masalah-masalah yang terkait dengan dilema atau dinamika pendidikan di abad ini. Tentu apa yang menjadi harapan saya tadi tidak akan terpenuhi, tidak akan terjadi, tidak akan tercapai jika tidak melalui kolaborasi yang baik. Jadi saya rasa 2 orang teman kita ini yang CJP Angkatan ke-10 yang ada di sekolah kita ini bisa kita tempati berbagi, bertanya terkait dengan hal-hal yang sudah mereka lakukan untuk lebih mengefektifkan seluruh kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada. Saya rasa itu Bunia, terima kasih banyak atas kegiatan yang sudah dilakukan hari ini. Iya, Pak. Ya, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi dan motivasi yang selalu diberikan kepada kami. Semoga kita kedepannya menjadi pendidik yang lebih baik lagi untuk mendidik. Baik, saya akhiri meeting kita hari ini, berbagi praktik baiknya. Sekali lagi semoga bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum itu saya minta semua untuk meng-open kameranya sebagai dokumentasi Bapak Ibu. Ya silakan dulu open kamera atau Bapak Ibu. Kita dokumentasi dulu. Ya, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. Silakan open kameranya. Oke, Masya Allah. Oke, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk hari ini. Sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sudah bisa lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya baik hari ini. Oke, nah sekarang hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu apa itu keyakinan kelas? Oke, nah keyakinan kelas itu adalah merupakan aturan yang dibuat oleh penghuni kelas yang didampingi ibu guru, kemudian murid, kalian semua yang akan menyepakati. Oke, nah untuk keyakinan kelas itu sendiri, nah cara pembuatannya atau pembuatan kalimatnya itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Ya, yang mana yang dibilang kalimat negatif? Kalimat negatif itu kalimat yang menggunakan kata tidak. Nah, tidak boleh menggunakan kata tidak pada saat membuat kalimat keyakinan kelas. Usahakan menggunakan kalimat positif. Ibu kasih contoh. Misalnya, jangan membuang sampah di sembarang tempat. Nah, itu merupakan salah satu contoh kalimat negatif. Jika ingin menggunakan kalimat seperti itu, seharusnya mengatakan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalau membuat
Respon murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekan dari kelas 8C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriani. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Sangat bersemangat. Senang sekali. Sangat senang karena semua. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Penting sekali. Sangat penting. Sangat penting sekali. Menurutmu, mengapa pembuatan kelas sangat penting dilakukan? Dapat menimbulkan rasa disiplin. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab agar membuat lebih baik.